Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Masih bab keutamaan haji. Sekarang hadis nomor 736. Pada bab ini dicantumkan beberapa hadis bahwa memang haji itu penting dan wajib serta termasuk rukun Islam yang kelima. Bagi orang yang mampu itu jadi wajib. Bagi yang tidak mampu, nah itu senang sebetulnya. Sekarang kan OHN ya, ONH kamari mah. Sekarang tambah jadi 59 itu untuk Jawa Barat. Berbeda lagi untuk yang di sebelah timur itu beda lagi. Dengan cara seperti itu, yang asalnya wajib jadi tidak wajib. Jadi tidak wajib. Kalau melaksanakan kewajiban tapi tidak benar kewajiban melaksanakannya kan jadi masalah ya. Pada haji beremuah. Kan gitunya. Jadi justru yang melaksanakan ibadah haji harus benar. Seperti hanya yang melaksanakan ibadah sholat, sholatnya harus benar. Yang tidak punya kewajiban kan tidak jadi masalah. Ini juga sama. Tapi untuk mengukur kemampuan dan tidaknya itu adalah hati kita. Dan Allah yang lebih mengetahui. Jangan sampai menjual rumah, menjual perusahaan, nah itu jadi tidak boleh. Sebab haji ini manis tatoa ilaihi sabila, yang mampu melakukan perjalanan, yang punya pesak tebal, fisik kuat dan pasuknya itu adalah ilmu dan doa. Jadi kalau ada orang yang daftar haji dikarenakan pesaknya tebal, kemudian daftar, kemudian berapa tahun? 15 tahun kemudian fisiknya tidak kuat, jadi tidak wajib. Jangan dipaksakan, kalau dipaksakan nanti bermasalah. Seperti hanya anak yang sakit mau sekolah, padahal kata dokter dia harus istirahat, begitu tiba-tiba gong. Pulang sekolah penyakitnya bertambah. Jadi pulang haji, abdi mah yang maut jadi itu, cenah yang maut di Mekah. Abu Lahab maut di Mekah. Jadi maut di mana? Nya gitu. Iya. Rasulullah di Madinah. Hadis nomor 736. Wa anhu, nah ini kita bahas pada waktu yang lain. Wa anhu itu dari Ibnu Abbas. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu
labbaika an Subrumah. Qala man Subrumah? Qala akhun li aw qaribun li. Faqala hajjata an nafsik? Qala la. Qala hujja an nafsik thumma hujja an Subrumah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa rajihu inda Ahmad waqafuhu. Dan daripadanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berkata labbaika an Subrumah. Dikedah nama labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ieu mah labbaika an Subrumah. yakni aku berhaji untuk Subrumah. Rasulullah bersabda bertanya ngahaja itu teh ditarikeun teh. Jadi begini, jadi banyak sahabat yang melakukan sesuatu di depan Rasul sengaja atau dia berdoa di depan Rasul supaya terdengar, kira-kira Rasul menegur atau tidak. Jadi kalau tidak menegur itu hadis. Seperti ada yang berdoa, Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesempurnaan nikmah. Rasul bertanya, apa itu kesempurnaan nikmah? Orang itu menjawab, masuk surga dan selamat dari neraka. Dan Rasulullah tidak komen lagi. Berarti berdoa itu bebas. Dan kita juga bebas, boleh mendoakan itu. Apa itu kesempurnaan nikmat? Nanti kalau ditanya kesempurnaan nikmat itulah nikmat makan, nikmat tidur, nikmat berkeluarga. Nah, ternyata bukan itu jawabannya. Masuk surga dan selamat dari api neraka. Ini juga sama. Ditarikeun labbaika an Subrumah. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah. Karena teka Allah baika an Subrumah, untuk Subrumah. Sabda Rasulullah SAW, siapa Subrumah? Yang menjawab, ialah saudara laki-laki saya atau kerabat saya. Qoribun di sini adalah kerabat saya. Nah ini bukan berarti orang ini bicara dua kali. Tapi Ibnu Abbas mendengar tidak jelas apakah saudaraku atau kerabatku. Karena itu kalau tidak jelas dicantumkan saja dua-duanya. Sebab ini sebagai tanggung jawab tentang hadis. Tanggung jawab tentang apa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Itu ada banyak hadis seperti itu. Ada yang keraguan-raguan itu dari sahabat atau dari perawi yang lain. Misalnya sabaraha urang cenah eta teh duka sabaraha urang duka 300, duka 350. Nah, seperti itu. Jadi kedua-duanya dicantumkan. Jadi urusan ini tidak penting sebetulnya. Tidak begitu penting. Seperti begini. Ali ashabul kahfi teh sabaraha urang? Ada yang berkata 7, ke-8-nya anjing. Ada yang 5 begitu ya. Nah, itu bukan masalahnya. Yang masalahnya mereka tidur di sana 300 tahun. Sabaraha, dan Allah sendiri tidak menjelaskan itu. Ini juga apakah memang saudaranya atau kerabatnya, dan kita juga tidak tahu mengapa Subrumah ini.
Mungkin subrumah teh anu ngongkosan. Jadi dulu juga pernah ada orang-orang yang ingin beribadah haji, fisiknya lemah, tapi pesakna tebal. Jung cenah ini saya hajikeun. Jadi dulu juga ada orang seperti itu. Buktinya ini. Faqala hajjata an nafsika. Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah haji untuk dirimu? Sebab ini ada kemungkinan orang ini sudah melaksanakan haji pada tahun 9. Kan Rasulullah pada tahun 10. Jadi pada tahun 9 itu Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk menjadi pembimbing utama untuk pergi haji. Dan itu bertemu dengan orang-orang yang dari luar negeri atau luar kota. Kalau tidak salah, haji itu diwajibkan tahun 6. Kemudian tahun 8 bermasalah, kan ditahan. Nah, tahun 6-nya itu juga bermasalah karena orang Quraisy menahan. Kemudian ada gencatan senjata 10 tahun, tapi ternyata orang Quraisy melanggar perjanjian pada tahun ke-8. Nah, pada tahun ke-9 Rasulullah mengutus Abu Bakar. Rasul juga bertanya, apakah kamu sudah haji? Barangkali sudah haji pada tahun 9. Dan Rasulullah hajinya tahun 10, itu kira-kira ada 100.000 orang. 100.000 itu ada yang dari Madinah, kemudian dari kota-kota lain, dari Mekah sendiri, ada yang dari Yaman. Pokoknya pada satu diumumkan dan semuanya berkumpul. Jadi tidak latihan manasik, tapi haji itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Bahkan di luar Arab juga haji. Saya pernah dapatkan hadis Nabi Musa ibadah haji, Nabi Adam ibadah haji. Nah, jadi sudah tahu rukun haji dan talbiyahnya, labbaikanya sudah ada. Karena itu orang ini yang mungkin orang ini tidak tahu manasik haji Rasulullah. Karena itu Rasulullah SAW mengumumkan, khudu anni manasikakum. Lihatlah bagaimana cara manasik kamu dari aku ini. Ternyata orang ini menjawab, lah saya belum haji. Jadi tahun kamari abdi teh haji. Sebab sebelum diwajibkan ibadah haji, sekalipun sudah haji, pada zaman jahiliyah itu tidak termasuk. Sabda Rasulullah SAW, hujja an nafsik. Kamu dulu ibadah haji, kemudian hajikan subrumah. Jadi itu sebabnya badal haji. Kita sudah membicarakan itu kan, tentang badal haji belum? Oh iya, pada hadis 732 juga ada perempuan yang menghajikan, lafal Bukhari. Dan ini ibadah haji itu, menghajikan itu, yang dikejar itu apanya? Apakah yang dikejar itu gelar hajinya atau pahalanya? Jadi tidak boleh, dalam hadis ini nyatakan tidak boleh menghajikan orang lain sementara dia sendiri belum haji. Tapi kita lihat riwayatnya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban menyatakan sahih, tetapi yang jelas, rajih itu yang jelas. Menurut Ahmad ini hadis ini mauquf. Mauquf itu adalah bukan dari Rasul, termasuk hadis dhaif. Dan ini fatwa sahabat.
Dan ini kita sudah bahas. Ada yang sahihnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis 732, 733, menghajikan ibunya dan menghajikan bapaknya. Dalam arti menghajikan itu dapat pahala ibu bapaknya. Dan orang ini juga belum haji lagi. Si perempuan ini yang menghajikan itu. Pahalanya dari mana? Kan ibadah haji itu ibadah nafsiyah dan ibadah maliyah. Ibadah fisik ya dan ibadah pesak. Nah, itu Pak. Kalau sholat ibadah fisik tidak perlu pakai biaya. Saum ibadah fisik. Kalau zakat, infak, sedekah itu adalah ibadah maliyah, harta. Ibadah haji perpaduan antara keduanya. Yang fisiknya kuat, tapi pesaknya henteu tidak bisa berangkat. Yang pesaknya kuat, fisiknya tidak bisa. Atau sebaliknya. Nah ini kedua-duanya dapat pahala. Misalnya ada saudara kita yang akan ibadah haji. Kumaha cenah jadi ibadah haji teh? Jadi cenah abdi teh cenah. Ya saparan-paran we untuk mencapai 58 juta teh. Ngan keur beko cenah. Teu aya. Kita semua. Saya tidak bisa melaksanakan ibadah haji tapi bisa memberikan. Itu ada pahala. Dan kalau kita lihat bab siam, orang yang tidak melaksanakan siam hanya memberikan iftar, ya kan pahalanya sama. Memberikan iftar itu pahalanya sama dengan orang itu, dan Allah itu maha kaya. Karena itu ada yang tidak haji, tetapi dia memberikan ongkosnya, jom ini. Tapi yang diutamakan adalah keluarga, anak. Karena itu pada saat ini dikarenakan masa tunggu lama banyak orang yang meninggal atau tidak mampu, maka kuotanya diberikan kepada ahli waris. Saya kata tangga punten ke ahli waris atau kepada orang yang wah ini cenah ustaz tapi can ibadah haji. Nah itu boleh. Tapi ngongkosan wungkul, tapi ngongkosan hanya saja ngongkosan itu disebut haji, eta wungkul masalah. Haji itu ya kamari cenah usaha tah. Tapi yang kita kejar kan bukan gelarnya. Yang kita kejar adalah pahalanya. Tetapi apabila orang itu tidak mampu kemudian diberi ongkos ibadah haji, dia dapat pahala, yang lainnya juga dapat pahala. Jadi kesimpulannya, tidak menghajikan orang lain. Kalau mau, ya haji aja dulu. Kalaulah subrumah itu yang memberi ongkos, ya subrumah dapat pahala. Tanpa mengurangi orang yang diberi. Itu kesimpulan terakhir dari beberapa hadis ya. Ini kan bertentangan, kemarin itu bertentangan dengan Quran surat An-Najm ya. An-Najm Al-Baqarah, bahwa amal itu jadi untuk ibadah fisik tidak bisa diwakilkan. Makanya nu ieu saum digantian saumna geus pahala. Siga anu ieu tuang, ieu nu aregna. Ari kitu mah atuh anu teu damang tiasa anu sajen mah. Beuleut lanau nya. Hadis nomor 737.
Wa anhu ay an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha kataba alaikumul hajja faqamal aqra'u bin habis faqala afi kulli amin ya Rasulullah qala law qultuha lawajabat al hajju marrah fama zada fahuwa tatawwu rawahul khamsatu wa ghairu tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah itu khutbah Rasul. Dalam khutbahnya beliau menyatakan Innallaha sesungguhnya Allah kataba telah mewajibkan alaikum atas kamu al-hajj haji. Faqamal Aqra' bin Habisin maka berdirilah Aqra' bin Habis. Faqala afi kulli amin ya Rasulullah apakah setiap tahun diwajibkan ibadah haji itu bagi seseorang itu? Qala kata Rasulullah lau qultuha la wajabat. Kalau aku menyatakan iya, wajib. Al hajju marrah. Haji itu hanya satu kali. Pamazada fahuwa tatawwu. Selebihnya adalah sunnah tatawwu ya. Nah hadis ini diriwayatkan oleh 5 kecuali Tirmidzi jadi 4. Nah, tapi wa asluhu fi Muslimin min hadis Abi Hurairah. Nah, ada ya hadis yang serupa dengan ini yaitu riwayat Muslim bersumber dari Abi Hurairah. Saya juga tidak tahu mengapa bukan hadis Muslim yang cantumkan di sini. Tapi nampaknya hadis Muslimnya panjang. Kalau panjang kan repot bagi kita ya. Ini kan menerangkan tentang khutbah Rasul. Di papa itu innal hamda tah. Jadi panjang tuh. Ya mah hadisnya riwayat 5 yang 5 itu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, Tirmidzinya tidak. Haji itu satu kali kewajibannya, dan Abu Bakar juga ikut itu haji kedua Abu Bakar tatawwu. Karena itu untuk yang melaksanakan haji harus benar-benar ikhlas karena Allah. Saya tak teh. Sekalipun asalnya tidak karena Allah ya jadi karena Allah we. Tinggal dikitukeun niatnya. Kalau tidak karena Allah, kalau kita daftar lagi, kita tunggu lagi. Dan biayanya juga mahal. Sekarang bukan ONH, ada BPIH. Biaya perjalanan ibadah haji. Sok dibalikeun cenah. Jadi OHN enggak. Biaya perjalanan ibadah hajinya mahal, karena itu harus karena Allah. Sama ya, sebentar lagi kita kurban. Kewajiban kurban itu kan ada dalam Quran surat Nupang Pondokna nih kan. Nah, kamu usah fasoli birobika wanhar. Nah, ini ya. Dia mau orang mengkol lah ya. Sebab kalau kita bicara haji, sahan ulah haji nabi itu nih. Dia mah atawas misalnya tak abdi mamoa. Nah, salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Tidak begini, salatlah dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Atau tidak begini, dan karena Tuhanmu salatlah dan berkurbanlah. Mengapa karena Tuhanmu-nya itu di tengah? Kalau salat Pak tidak karena Allah, kan ada banyak ya salat yang tidak karena Allah, seperti salat karena mitoha. Karena anak-anak kan kalau totan ku inung teh karek salat, itu kan bukan karena Allah.
Dan memang begitu anak-anak itu nanti kalau sudah dewasa, nah sudah 10 tahun, sudah tahu kewajiban, baru mulai karena Allah. Kalau batal sholatnya, bisa diulangi, murah dan mudah. Tapi kalau kurban tidak karena Allah, nah itu masalahnya. Waktunya sempit, hanya 4 hari, 10, 11, 12, 13. Terus anda saham sabar hari dia. Kan? 3,5 juta. Ayo 42, aduh. Ayo 100 deh. 100 juta. Jadi, 70 juta ada harga sapinya sabaraha itu. Nah, jika tidak karena Allah itu rugi itu karena tidak karena Allah. Sebab dia harus membayar lagi dan kesempatannya juga sebentar. Kemudian dari mana di neangan domba nanti? Berbeda dengan sholat ya. Tadi sholat bukan karena Allah, masih boleh untuk anak-anak. Kalaupun bukan karena Allah, karena dia sudah dewasa, masih bisa diulangi lagi. Tapi kalau kurban itu susah. Dulu pernah ada yang salah kurbannya, kata Rasulullah kurban lagi. Tuh aya deui cenah tuh. Ngan teu we kieu Rasul. Nya nyahoanan atuh cenah sok doa. Anta kitu Rasul. Pokona kurban deui. Nah, sama dengan ibadah haji. Ibadah haji itu mendahulukan walillahi, dan karena Allah baru walillahi ala rasi hijul. Baik ini juga fasolli. Nah, kemudian lirabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi karena itu harus karena Allah, lebar. Kan aya anu teu karena Allah. Era cara bapak teh. Unggal tahun kurban ayeuna pangsiun teu boga duit. Minta ke budak. Kan anak teh ya, yang cenah kurban teh atas nama bapak wae cenah. Anaknya bertanya sama saya, Ustaz cenah kumaha? Berarti Anda mendapatkan pahala 2. Nah, hiji kurban, kedua korban. Korban perasaan ya. Muka catat ke panitia nama siapa? Hukum malaikat. Nah, eta nu ikhlas mah Pak. Tidak disebut namanya, tidak ada dalam daftar, tapi kurban. Kan bapakna mah wah lajag-lajag oge nya geus pangsiun ya kurban keneh misalna teh moal menang ganjaran, dia tidak kurban, dia dapat dosa teh sebab ngaku-ngaku nu batur. Nah, karena itu lirobikanya didahulukan sebelum wanhar. Nah, itu penafsiran saya. Kita kembali ke hadis ini. Kemudian jika haji yang kedua, maka itu harus ada izin orang tua. Kalau haji yang pertama tidak. Sholat wajib tidak perlu izin orang tua. Tapi kalau sholat sunat dipanggil oleh orang tua ibu bapak, itu harus berhenti. Kan ada ya hadisnya ya, hadis Juraij itu kita hajur eta teh panggil ku ibuna teh, iduh ieu kagok rakaat terakhir. Ini yang bercerita Rasulullah SAW. Apakah ibuku atau salatku? Ternyata dia meneruskan salatnya, kemudian mendatangi ibunya, kata ibunya tadi cenah di kiroan teh. Kemudian ibunya mengutuk, ya gitu kan ceritanya, makanya atuh nu salat dikutukna duh. Teh ibuna we teh mah. Jadi kalau sedang sholat sunat, sholat tahajud ditelepon ku ibu teh, ngajak ngobrol deh ke subuh, untuk dulu salat 3 rakaat deh itu tidak berdosa, bahkan dapat pahala sebab memenuhi panggilan ibu wajib. Hari sholat sunat mah, yang sunat. Karena itu juga kalau haji yang kedua kan sunat.
Saya dulu di apa Ustaz cenah ibadah haji ayeuna itu hanya beberapa hari kurang dari seminggu kece teh wawartos heula tadi itu pun bapak hari tamu can aya telepon itu apa kan wawartos teh aku dina teleponnya datang alah cenah Ustaz ibadah wae kudu bebeja beda deui ieu mah ibadah sunat. Nah, kemudian karena kan orang tua saya sudah sepuh dan ya sakit-sakitan, jadi yang dikhawatirkan itu kalau meninggal anaknya tidak ada, tapi orang tua saya menyatakan begini, nya alus we cenah mun apa maut antakeun di Mekah teh bener kadoakeun tah kitu. Beda jeung urang kudu hadir we. Alhamdulillah pulang dari sana masih sehat. Itu harus ada izin dari orang tua, terutama dari ibu itu izinnya. Sebab orang tuanya dalam keadaan harus diperhatikan oleh anaknya. Orang tua itu. Ulah kieu ujang ka dieu, wah abdi jadi Mekah cenah Pak. Eta mah teu balik gitu. Teu bebeja. Naon di Mekahnya ibadah haji cenah atuh teu bebeja. Nah, itu jadi kalau ibunya tidak ridho, tidak sah itu. Tidak sah. Lebarnya. Ini ada hikmah syariat. Kalaulah haji itu diwajibkan setiap tahun bagi orang yang kaya, wah akan repot Pak, akan repot. Sebab orang kayanya banyak kan ya, kan aya anu orang kaya teh siga saha sih? Orang kaya masih gak artis, kan artis masih artos. Iya, tapi artis kerennya haji tah cenah gitu. Tapi daftarnya ke 15 tahun. Ayeuna initna sabaraha cenah 500 juta tah. Pan kitunya. Oh ya atuh da duitna ge menang manggih. Apabila wajib bagi orang kaya atau yang mampu setiap tahun, dia itu bukit pinuh dia itu. Karena itu orang-orang yang pergi haji dan merasa hajinya dulu itu sudah sempurna, harus bisa menahan diri. Menahan diri. Cenah abdi yang ganjaran bikin kabatur teh tanahnya ongkosnya. Ya, dia kan dapat pahala. Saya punya sertifikat sebetulnya. Ketika ditanya, cenah ieu pembimbing kudu bersertifikat ayeuna mah. Ustaz Anwar. Saya punya. Ini tuh saya memberikan kesempatan kepada yang lain. Germah kata mah kan itu ulun ge tos beda atuh ayeuna mah. Nah, seharusnya seperti itu. Jadi memberikan kesempatan kepada yang lain, terutama yang muda. Kecuali memang diperlukan ilmunya. Kecenah lamun teu aya bapak, tidak ada yang membimbing, tiasa ngatog. Naon ngatog teh bahasa Indonesia? Sesat ya itu. Yang lain saja tidak ada kecuali bapak. Nah, ini harus berangkat. Harus berangkat. Ay gitu mah, iya cenah pamawakeun koper, mawa koper kumaha? Sabaraha kilo koperna teh? 35, sedangkan dia tidak menjadi beban, nah itu lebih baik tidaklah. Ya, untuk ini tuh hikmah syariat. Sekarang yang ibadah haji diperkirakan berapa orang? 2 juta. Nah, tambahnya 2,5 juta. Dari Indonesia berapa? 220.000. Kan tidak 1.000 itu satu orang. Jadi jumlah umat Islam Indonesia itu 220 juta. Sudah melewati
Oma Irama. Ya. Ya, mentak lagu eta mah teu kapake ayeuna teh. Ada pertanyaan sampai sebelum kita masuk ke bab yang baru ini Haji? Kalau seandainya seseorang membeli sapi satu, lalu di atas namakan orang lain, tapi orang lain itu tidak tahu bahwa dibutuhkan satu sapi. Sebetulnya tahu dan tidak tahu tidak ada masalah. Yang dapat pahala mah yang punya uang. Tapi untuk yang namanya sebut itu dapat pahala tidak. Tidak tahu. Tidak tahu. Kan dia tidak tahu. Kurbannya dari segi apa? Kurbannya yang sebut kurban itu kan mengurbankan ya. Gitu. Apa dia kurbannya? Termasuk anak, maaf ini. Ini untuk nama anak. Rasul tidak begitu. Rasul kan punya anak. Pokoknya Rasul atas nama keluarga. Rasul itu istrinya 9 saat itu. Dengan Rasul jadi 10. Kambingnya 2. Ini atas nama keluarga. Tidak begini. Ini untuk istri saya yang pertama. Kan udah meninggal. Yang kedua, wah mau keumuran. Tidak. Pokoknya berkurban atas nama keluarga. Siapa yang dapat pahala? Nanti ibuna 1 juta, nanti bapaknya 1 juta, nanti anaknya 1 juta, nanti adina 1,5 juta, kan 1 juta tadi kan. Nah, pahalanya terjadinya. Ada pengorbanan. Anak sama anak. Anaknya kan tidak punya kewajiban. Ya, anaknya tidak punya uang. Jadi bukan atas nama begitu. Atas nama keluarga. Rasul tidak mengatasnamakan orang lain. Pokoknya atas nama keluarga. Atas nama tisata. Itu yang dapat pahala. Si Enu tadi, bapaknya dapat pahala. Anaknya dapat pahala. Bapaknya makan dapat nama. Karena itu ada orang yang rereongan. Anak-anak sekolah kan dipungut ya untuk kurban sehingga ada 1 domba. Nah domba ieu mah cenah kurban teh untuk penjaga sekolah. Tidak begitu kurban. Dan itu bukan wajib, tong dipaksakeun gitu. Abdi mah can ngerasa kurban sebab ada orang yang mengatakan pokoknya mah sakali mah kudu kurban, bukan begitu. Yang mampu bisa tiap tahun. Ieu cer kudu ekah heula deui. Rasul juga tidak diekahan. Rasul juga dulu 70 tahun kena ekah 7 hari 70 tahun aja sebetulnya di sini ya. Ya coba ayat bab kurban sedikit ya. Jadi yang berkurban itu siapa? Yang berkurban itu yang mengeluarkan uang. Yang berkurban mah ini kan kurban itu ibadah apa? Ibadah maliyah. Beda dengan ibadah haji. Ibadah haji mah fisik dan pesak gitu ya. Ya kan pesak kumpul. Tapi beda dengan begini. Kita berikan uang itu kepada ibu. Nah, bu pilih pada kurban ya artosna. Beda itu. Sebab ku ibu nage cenah mah dikurbankeun rek pakai mau ubar we misalnya. Nah itu kan terserah dia, kita tidak bisa memaksa. Kemudian si ibu itu mengorbankan, diberi uang 4 juta, disahamkan 3,5 juta. Nah itu tong ditagih deui kan 500 nama. Atau begini, ini ada uang untuk kurban, hanya ada 3 juta, sok sesa nama ti ibu. Atau boga duit, untuk kurban beres urusannya. Jadi si ibu juga kalau sudah pegang uang, kan kudu korban ya tanya, ya duit ya lebar ya, tak jadinya korban nanti. Jadi bukan mengatasnamakan itu. Rasulullah SAW itu kan putranya 6. Sudah meninggal. Tidak begini, ini untuk yang meninggal anak saya, untuk istri saya yang meninggal, tidak begitu. Ini seueun gitu, Pak.
Kecuali kalau ibu teh hayang kurban, kemudian tah ieu duitnya, kemudian maut, beda itu. Tapi urusan pahala mah lah, Allahnya yang jelas, yang dapat pahala adalah yang korban, yang berkurban. Kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu ya. Pokoknya air mah, atas nama keluarga sapi hiji boleh. Gitu. Satu domba atas keluarga, nama keluarga boleh. Tapi nama keluarga tidak atas nama kelompok. Ini macam kelompok arisan iya korban domba hiji. Dibagikan ke anggota arisan deh. Tatangan atas meser areng teka bagian. Jadi dapat pahala siapa? Tetangga korban balasan. Ya, yang mengeluarkan uang ya. Itu saja. Insyaallah kita bertemu lagi nanti. Ya. Hari Idul Adha teh 17 ya. Senin 17. Demikianlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.